Nah, teman-teman, saya ingin kasih tunjuk kenapa nih kok ini belum dikasih makan. Ada beberapa tanda-tanda dan parameter yang kasat mata yang teman-teman nanti bisa pelajari bahwa kalau dengan kondisi seperti ini sebaiknya ikan jangan dikasih makan dulu. Nah, respon makan itu salah satu yang menunjukkan ikan ini sudah fit bener atau enggak. Kalau yang masih ogah-ogahan kayak begini, Oke, hai sobat Blessed People semuanya, salam sehat, salam sejahtera. Saya doakan dimanapun teman-teman semua berada dalam kondisi yang sehat, diberkati, dan pekerjaan, bisnis, dan lain-lain lancar semua. Amin. Oke, kita mungkin mau lanjutin dari vlog yang sebelumnya ya, Norma ya. Jadi ini mungkin yang barusan nonton saya sedikit update. Ini adalah progres dari kolam angka 8 jumbo dengan estetika natural yang ada di fasilitas Blessed Koi Center yang kedua. Dan ini adalah kolam ke-13 dari fasilitas Blessed Koi Center di Semarang. Dan kolam ini memang secara ukuran, secara size, secara spek filter, flow pemipaan untuk pompa, aerasi, kemudian estetika, sungainya, dan lain-lainnya itu memang ini yang terbaik. Gitu ya, doakan nanti kalau ada rezeki lebih saya nanti bangun yang lebih speknya di atas ini lagi masih bisa. Jadi teman-teman, kolam itu juga mirip seperti rumah. Kita mau bangun rumah yang RSSSS sederhana dengan spek bangunan konstruksi dan fasilitas yang seperti itu bisa. Kita mau bangun rumah mewah yang dengan spek finishing dan interior dan lain-lain yang bagus itu juga bisa. Nah, sekarang pertanyaannya yang benar yang salah yang mana? Nggak ada, itu selera dan market. Yang beli rumah RSSS salah nggak? Enggak salah, karena memang kemampuan finansialnya saat itu baru di sini. Saya pun dulu waktu beli rumah pertama itu rumah saya minimalis. Bukan modelnya yang minimalis, buka pintu langsung ruang tamu, langsung kamar tidur, minim banget. Nah, itu keakraban keluarga itu kalau di rumah minimalis itu deket banget, akrab. Karena kemana-mana ketemu. Jadi kalau teman-teman pengen mempererat kekeluargaan dan persaudaraan, beli rumah yang minimalis, yang ukurannya kecil, kamarnya sempit, yang ruang tamunya sempit, kita pasti kemana-mana itu ketemu terus dengan keluarga dan istri saya. Karena saking minimnya, ini intermezzo ya. Tapi intinya adalah memang kita bisa menyesuaikan spek dan kualitasnya. Nah, kalau yang rumah mewah, otomatis lebih besar, lebih megah, interiornya, eksteriornya, kemudian konstruksinya, finishingnya, otomatis harganya juga beda. Nggak ada yang namanya salah benernya. Nah, oke, lanjut. Nah, waktu itu kalau dari video sebelum kan kita masukin ikan tambahan ke sini. Nah, ini kapasitas 70 ton kolam plus filter, teman-teman. Rencana saya isi ikan maksimal 50 ekor. Nah, saat ini baru 24 ekor. Ya, dan ini size-nya 60 BU ke atas. Jantan ada sekitar 20, female-nya 2. Betinanya 2. Betinanya 3 atau 4. Pokoknya kurang lebih ini saat ini 24, mayoritas jantan lah, intinya begitu. Kayaknya sih female-nya kalau nggak 2, 3, yang lainnya jantan semua pokoknya. Nah, teman-teman, saya ingin kasih tunjuk kenapa nih kok ini belum dikasih makan. Kenapa gitu. Kenapa kok ibaratnya ngasih makannya perlu dulu? Ada beberapa tanda-tanda dan parameter yang kasat mata yang teman-teman nanti bisa pelajari bahwa kalau dengan kondisi seperti ini sebaiknya ikan jangan dikasih makan dulu. Oke, sekarang ciri-ciri yang pertama. Yang pertama apa ini, Kode? Di permukaan air muncul ada sedikit buih dan langit-langit seperti berminyak. Semoga kelihatan. Kamera kelihatan nggak, Norma? Kelihatan ini. Kelihatan. Nah, kenapa bisa seperti itu, Norma? Saya kasih tahu. Yang pertama, kolam ini masih running 1 minggu. Fungsi media mekanik biologis masih perlu waktu dan ini ibaratnya belum mature. Airnya juga masih baru. Mau kita pakai air gunung, tapi tetap namanya air baru. Ikan-ikan koi yang sebelumnya sudah adaptasi di kolam yang lama, otomatis dia mengeluarkan lendir berlebih. Gitu. Salah satunya lendir berlebih ini yang membuat permukaan air ini sedikit berbuih dan sedikit seperti kayak berminyak. Nah, tunggu aja sekitar kurang lebih biasanya 3-5 hari ke depan, nanti buihnya hilang dan airnya permukaannya bisa lebih celing. Itu ciri-ciri yang pertama. Ya, sampai sini jelas sekali ya.
Nah, sekarang adalah ciri-ciri yang kedua adalah tingkat kebeningan atau celingnya air ini hard, Oke. pekat. Kalau kamu bandingin dengan kolam-kolam Blaskoy Center yang lain yang sudah running sebulan lebih, 2 bulan, 3 bulan, apalagi di atas tahun, airnya sampai kristal, sampai tembus dasar. Beda apa? Beda kan? Nah, kamu yang orang yang ibaratnya masih baru di koi aja bisa ngeliat gitu loh. Meskipun beberapa hari yang lalu kita kasih FMG, itu bukan pengaruh FMG. Memang airnya ini masih hard. Oke. Istilahnya seperti itu. Hard itu pekat, tidak bisa tembus sampai dasar, meskipun beningnya bening ini. Tapi kurang celing, kurang kristal, karena memang ini belum jadi. Itu ciri-ciri yang kedua ya, nanti Norma kasih tulisan. Ciri-ciri yang ketiga adalah pergerakan ikan koi. Oke, gerakannya Yuk gimana? kita nih, ikutin contohnya. Saya ngelihat begini aja udah ketahuan. Kamu shoot soa yang gede nih, yang mil nih, Isa. Oke. Siripnya kadang kebuka, kadang ketutup. Kelihatan nggak di video? Tuh. Sirip Oh, kanannya iya, ada yang iya, menutup iya, satu, sirip dayungnya. Yang kiri kadang buka, kadang tutup. Itu ikan nggak sehat. Nggak fit, sorry, bukan nggak sehat. Nggak fit. Oke, berarti kelihatan ya? Kelihatan tuh. Dia berenangnya juga agak aneh. Nggak seperti ikan yang lain teman-temannya. Dia kadang cepet, kadang pelan, gelisah gitu loh. Karena ini memang habitat yang baru buat si ikan ini. Tuh. Tuh. Siripnya kadang nutup, kadang buka. Kelihatan nggak? Kelihatan kok. Makanya tuh saya kalau ngelihat ke suatu kolam ya, saya lihat ikannya, saya lihat airnya, itu langsung saya ketahuan ini lagi ada masalah atau baik-baik saja. Oke. Kita kalau di luar kota diminta visit ke customer, salah satunya saya lihat pergerakan ikan. Tuh, dia sering naik ke permukaan, ambil napas, sirip kadang ditutup, kadang kebuka, itu nggak bagus. Nah, salah satu ciri-ciri yang lagi, ada beberapa ikan yang bengong. Tuh, soragoy itu, cagoy itu. Oh, diem. Diem, kayak ngambang di atas, kadang parkir. Kalau ingat di teman-teman di video sebelumnya ada satu ikan yutsuri yang ke pojok atas terus tuh waktu itu. Sekarang sudah mulai berenang-berenang. Wah, udah. Itu. Adaptasinya udah bagus nih. Ya kan, tuh lihat tuh dia bengong terus, tapi siripnya kebuka semua. Memang ini stres, tapi nggak se-stres yang soalnya gede ini. Oh, justru malah yang diem itu lebih bagus sama Lebih yang bagus. ini ya, Kak, ya? Ini bahaya nih. Ini kalau nggak diawasin kadang bisa flashingnya sampai loncat keluar kolam nih. Dia ibaratnya kalau secara apa ya psikologis ini gelisah sekali nih ikan ini tuh kelihatan. Oke. Dan ikan makin gelisah, makin stres, produksi lendirnya makin banyak. Oke. Seperti itu. Makanya membuat salah satunya di kolam ini airnya permukaannya masih hard dan ada buih itu dari situ. Nah, makanya kadang, nah tuh ada yang ngambil air flashing ke atas. Itu salah satu ciri-cirinya pergerakan ikan. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Paham. Nah, kemudian yang terakhir adalah parameternya. Kenapa ini kok belum waktunya kasih makan? Karena ikan ini umurnya belum sampai, maksudnya yang masuk kolam dan yang running ini belum nyampe 2 minggu. Oke. Saya biasanya parameter waktu ini untuk salah satu patokan. Contohnya begini. Ini sudah ibaratnya 2 minggu, ikan sudah fit semua nih misalkan pergerakannya. Tapi masih sedikit ada buih di kolam. Oke. Nggak apa-apa, karena waktunya sudah 2 minggu. Oke. Gitu loh. Tapi itu pun kasih makannya dikit doang. Bertahap juga. Cuman hanya untuk ngetes respon makan biasanya. Nanti next video lagi saya jelaskan. Boleh. Nah, respon makan itu salah satu yang menunjukkan ikan ini sudah fit bener atau enggak. Kalau yang masih ogah-ogahan kayak begini, biasanya dia nggak mau makan. Tapi jangan sekarang ngetesnya, tunggu masuk ke 2 minggu. Nah, saya ulang sekali lagi, ciri-ciri kenapa ikan koi kita, terutama di kolam baru ini belum saatnya kasih makan. Yang pertama, muncul di permukaan air itu ada buih-buih dan seperti langit-langit berlendir atau berminyak. Ya. Yang kedua, pergerakan ikannya ada yang tidak fit, baik itu sirip ketutup, flashing-flashing, bengong, di permukaan, diem di dasar, parkir, itu perilaku. Gitu ya. Nah, yang ketiga, tingkat kejernihan air. Tuh. Kalau airnya agak pekat, agak hard, nggak soft, nggak tembus sampai dasar, itu belum waktunya untuk dikasih makan. Nah, yang keempat, patokan waktu 2 minggu. Oke. Nah, empat-empatnya ini berkaitan teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau pakai salah satu tips dari saya untuk menjadi satu parameter kapan saatnya ikan koi di kolam baru kita makan, yaitu tadi. Gitu. Nah, semoga tadi video tadi bisa bermanfaat. Mungkin kalau teman-teman lain ada yang punya parameter dan teori dan ilmu yang berbeda, saya juga persilahkan welcome. Karena kan saya selalu bilang bahwa semua dealer, semua kontraktor, semua penghobis koi pun itu punya treatment dan punya patokan yang berbeda-beda. Tapi kalau ilmu saya itu ilmu simple, ilmu sederhana yang nggak mau ribet-ribet. Makanya saya itu aliran pemalas dalam hal sistem backwash, perawatan, filter, maintain, kasih makan. Salah satu parameter untuk air dan itu saya pakai yang simpel-simpel semua seperti itu.
Nah, semoga video tadi bisa mengedukasi dan bermanfaat teman-teman. Kalau bisa bermanfaat dan bisa diambil positifnya, saya ikut senang. Kalau mungkin ada yang nggak setuju atau nggak sebantat atau mau menambahkan, welcome sekali. Oke, Saya sangat senang sekali. Nandain Betul, nandain om satu lagi om, misalkan ini om parameternya om ini nggak apa-apa. Saya justru senang sekali karena kita bisa belajar terus sama-sama seperti itu. Nah, semoga video dari kami tadi bisa menghibur dan bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.